Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak, pagi hari ini kita akan kembali belajar bersama. Kita akan belajar tema 7, subtema 2, pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran kita pagi hari ini: 1. Siswa dapat menemukan informasi dalam teks. 2. Siswa dapat menjelaskan gaya listrik dan kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk materi yang pertama, kita akan mempelajari menemukan informasi dalam teks. Anak-anak, apakah kamu pernah membaca teks berita atau artikel? Tentunya semua pernah membaca teks berita atau artikel. Apa yang kalian dapatkan dari membaca teks tersebut? Tentunya adalah informasi. Informasi adalah penjelasan dan pemberitahuan mengenai suatu hal. Informasi dapat membuat seseorang mengetahui dan memahami sesuatu. Sebuah informasi biasanya mengandung aspek kata tanya: apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana, atau biasa disingkat dengan adik Simba. A. Apa, di mana, K. Kenapa, Si. Siapa, M. Mengapa, Ba. Bagaimana. Adik Simba. Apa digunakan untuk menanyakan sesuatu, di mana digunakan untuk menanyakan tempat, kapan digunakan untuk menanyakan waktu, siapa digunakan untuk menanyakan seseorang atau nama orang, mengapa digunakan untuk menanyakan suatu sebab, bagaimana digunakan untuk menanyakan suatu cara. Anak-anak, pada saat kita membaca teks, kita harus mencermati setiap kata dalam sebuah kalimat. Jika tidak, maka informasi yang ada di dalam teks tidak dapat kita pahami dengan baik. Berikut Pak Gofar akan sampaikan hal-hal yang dapat dilakukan untuk menemukan informasi dalam teks. Yang pertama, bacalah teks dengan seksama. Yang kedua, membuat daftar pertanyaan untuk setiap paragraf dengan menggunakan kata tanya adik Simba, yakni apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana, sehingga memudahkan dalam memperoleh informasi dari dalam teks. Yang ketiga, temukan jawaban dari pertanyaan yang telah kalian buat. Jawaban tersebut merupakan informasi penting dalam sebuah teks. Berikut contoh menemukan informasi dalam teks. Amir adalah anak yatim piatu berusia 8 tahun. Meskipun dia tidak mempunyai ayah dan ibu, dia tidak pernah mengeluh. Ejekan dari teman-temannya tidak membuatnya risau. Dengan tekad yang bulat, dia bekerja menjadi penjual koran. Meskipun lelah selalu menghampiri, dia tidak kenal kata menyerah. Dari paragraf atau teks tersebut, kita dapat membuat pertanyaan. 1. Siapakah Amir? 2. Apa kegiatan Amir? Dari pertanyaan pertama, siapakah Amir? Kita dapat menjawab, Amir adalah seorang anak yatim piatu berusia 8 tahun. Dari pertanyaan kedua, apa kegiatan Amir sehari-hari? Jawabannya adalah, setiap hari Amir berjualan koran. Informasi yang kita dapatkan adalah: 1. Amir adalah seorang anak yatim piatu berusia 8 tahun. 2. Setiap hari Amir berjualan koran.
Anak-anak, dari dua pertanyaan di atas, kita mendapatkan dua informasi. Dari teks tersebut, kita masih bisa mencari informasi dengan menggunakan kata tanya bagaimana. Bagaimana sikap Amir? Jawabannya adalah Amir adalah anak yang tidak mudah mengeluh. Demikian penjelasan Pak Gofar tentang menemukan informasi dalam teks. Selanjutnya, anak-anak silakan berlatih menemukan informasi pada teks halaman 111 sampai 112. Tulis informasi-informasi yang kalian temukan. Materi selanjutnya adalah menjelaskan gaya listrik dan kegunaan dalam kehidupan sehari-hari. Gaya listrik adalah gaya yang ditimbulkan oleh benda bermuatan listrik. Listrik memiliki dua jenis muatan, yaitu muatan positif dan muatan negatif. Dua benda yang bermuatan listrik sejenis jika didekatkan akan tolak-menolak. Dua benda yang bermuatan listrik tidak sejenis, jika didekatkan akan tarik-menarik. Ada dua macam muatan listrik, yaitu yang pertama, listrik statis. Listrik statis adalah muatan listrik pada suatu benda yang tidak mengalir. Hal ini dikarenakan muatan negatif tidak bergerak dalam benda tersebut. Listrik statis akan hilang ketika dua benda tersebut sudah memiliki muatan yang sama. Oleh karena itu, kemunculan listrik statis hanya terjadi sementara. Berikut beberapa contoh listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. 1. Potongan kertas yang tertarik penggaris ketika penggaris digosokkan ke rambut. 2. Helai rambut tertarik balon setelah balon digosok-gosok ke kain. 3. Fenomena petir yang terjadi ketika langit mendung. Jenis listrik yang kedua adalah listrik dinamis. Listrik dinamis adalah muatan listrik yang dapat bergerak. Energi listrik bergerak dari kutub positif menuju kutub negatif. Contohnya adalah baterai yang ada pada rangkaian listrik. Baterai memiliki dua kutub, yaitu kutub positif dan kutub negatif. Jika kutub positif dan kutub negatif dihubungkan dengan kabel, maka akan terjadi aliran listrik dinamis. Aliran listrik dinamis juga ada pada rangkaian listrik di rumah. Aliran listrik dapat dihentikan jika penghubung antar kutub diputus menggunakan saklar. Jadi, saklar berfungsi untuk menghubungkan atau memutuskan aliran listrik. Demikian penjelasan Pak Gofar tentang gaya listrik dan kegunaan dalam kehidupan sehari-hari. Tugas yang kedua anak-anak adalah mengerjakan buku pena halaman 113 sampai 114. Selalu semangat dalam belajar. Pak Gofar akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.